Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa lagi bersama saya, Satria Nugraha Fikriansyah, pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi yang akan dibahas kali ini masih berkaitan tentang pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Akan tetapi, lebih berfokus kepada penggunaan atau fungsi zat gizi makronutrisi. Fungsi karbohidrat. Sumber energi utama manusia berasal dari karbohidrat. Pada makan yang seimbang akan diperoleh 50-70%. Nilai energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per 1 gram. Fungsi yang pertama, sebagai sumber energi. Karbohidrat yang masuk ke tubuh kita akan dicerna dan diolah oleh tubuh menjadi glukosa. Hormon insulin membantu mengantarkan kepada hampir seluruh sel dalam tubuh agar dapat dipakai sebagai sumber energi. Fungsi yang kedua, sebagai cadangan energi. Karbohidrat dalam bentuk glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikogen dan diletakkan dalam hati dan juga otot. Glikogen akan digunakan pada saat glukosa habis dengan memanfaatkan hormon glukagon yang berasal dari pankreas. Yaitu, dengan cara hormon glukagon akan menginstruksikan hati untuk memecah kembali glikogen yang tersedia sehingga menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan mengalir dan menjadi sumber energi sampai jam makan berikutnya tiba. Fungsi yang ketiga, sebagai kalori sehat. Artinya memenuhi kebutuhan kalori secara sehat. Dalam memenuhi kebutuhan kalori, komposisi pada makanan adalah hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini, karbohidrat memiliki 4 kilokalori per 1 gramnya, yaitu jumlah yang cukup rendah dibandingkan dengan lemak. Hal ini memungkinkan kita untuk bisa makan lebih banyak dan lebih sehat. Makan lebih sehat artinya, karbohidrat terutama jenis serat dikatakan sebagai sumber yang baik dikarenakan memberikan manfaat yang begitu banyak, yaitu memberikan kesehatan pada organ dan sistem pencernaan pada tubuh, mengontrol kolesterol, menjaga kadar gula darah, dan dapat menjadi solusi bagi orang-orang obesitas atau yang ingin menurunkan berat badan. Selain itu, karbohidrat memiliki nutrisi yang lebih baik, yaitu vitamin, mineral, dan serat. Akibat kekurangan karbohidrat. Yang pertama, lemas, pusing, mudah sakit. Hal ini disebabkan karena produksi tenaga menurun. Yang kedua, ketosis, yaitu kondisi di mana tubuh mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi. Hal ini akan menyebabkan kita mudah sakit kepala, mual, dan lain sebagainya. Fungsi lemak. Seperti halnya karbohidrat, lemak juga berguna sebagai sumber energi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9,3 kalori. Meskipun menghasilkan energi terbesar, lemak bukanlah penghasil energi utama karena lebih banyak disimpan sebagai energi cadangan. Fungsi utama lemak yang pertama sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai bantal pelindung organ, terutama ginjal dan bola mata. Kemudian yang ketiga, sebagai insulator. Lapisan lemak di bawah kulit merupakan insulator sehingga tubuh dapat mempertahankan suhu tubuh normal. Contoh, orang gemuk akan kegerahan pada suhu panas, dan orang kurus akan kedinginan pada cuaca dingin. Akibat kekurangan lemak. Yang pertama, kelainan kulit. Hal ini disebabkan karena tubuh kekurangan asam linoleat, sehingga menyebabkan eksema atau kelainan kulit. Yang kedua, penurunan fungsi otak. Menurunnya pertumbuhan otak, hal ini disebabkan jika tubuh mengalami kekurangan zat esensial omega 3 dan omega 6. Jika penurunan pertumbuhan otak terjadi,
akan mengakibatkan penurunan fungsi otak, yaitu kemampuan kognitif menjadi rendah. Kemudian yang ketiga, terjadi penurunan efisiensi energi. Fungsi protein. Seperti halnya karbohidrat, protein juga berguna sebagai sumber energi. Kebutuhan akan protein untuk usia anak-anak yaitu 3 gram per berat badan. Hal ini disebabkan karena anak-anak masih dalam proses tumbuh dan kembang. Fungsi utama protein yaitu sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki sel, sebagai antibodi bagi tubuh. Akibat kekurangan protein. Muka berkerut seperti orang tua. Pertumbuhan terhambat. Protein berperan besar dalam penyusunan bagian tubuh manusia sekitar 20%, yaitu pada bagian rambut, kulit, jantung, paru-paru, otot, tulang, dan otak. Selain itu, kekurangan protein menyebabkan pertumbuhan tinggi badan serta tumbuh kembang anak akan terganggu. Yang terakhir, kekurangan protein menyebabkan anak pasif dan apatis. Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa makanan yang kita konsumsi akan lebih baik jika beraneka ragam. Makanan yang beraneka ragam memiliki zat-zat gizi yang berbeda dan fungsi yang berbeda-beda. Hal itu memungkinkan kita untuk mendapatkan zat gizi yang lengkap. Kemudian, jumlah dari apa yang kita konsumsi perlu untuk diperhatikan agar tidak lebih maupun kurang. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.